Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah Shen Subing melampiaskan emosinya, dia melesat menuju divisi pil gerbang abadi dengan suasana hati yang rumit. Shen Subing tidak tahu bagaimana cara dia menghadapi Tan Yun di masa depan. Apakah dirinya akan mengungkapkan identitas Tan Yun atau tidak? Di sisi lain, tepatnya di dojo ruang dan waktu, banyak tawa ejekan terdengar dari banyak orang. Kalian semua lihatlah, orang lain fokus dalam membuat pil karena takut akan kehabisan waktu. Karena waktu dalam gulungan telah berjalan 50 hari. Sementara apa yang sedang dilakukan oleh Tan Yun? Semua orang berkata lagi, Tan Yun memang memasuki gulungan bintang dan bulan, tetapi dia tidak membuat pil. Dia mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi. Dia benar-benar memalukan. Ya, Tan Yun memang tidak tahu diri. Pada saat ini, Dante Xianer menatap Tan Yun dengan kebingungan, karena dia melihat Tan Yun yang sedang melahap aura langit dan bumi. Adapun lebih dari 300.000 murid dari divisi jiwa suci, divisi angin dan guntur, divisi jiwa binatang, divisi jiwa kuno, dan divisi 5 jiwa. Mereka berteriak mengejek Tan Yun. Shen Subing melesat dan muncul di depan para murid. Semua murid yang melihat Shen Subing datang, mereka sedikit menahan diri dan tidak mengejek Tan Yun lagi. Shen Subing menatap Tan Yun. Menurut Shen Subing, karena Tan Yun adalah gurunya, maka Tan Yun pasti punya alasan mengapa dia justru berkultivasi. Pada saat ini, di dalam gulungan bintang dan bulan, Tan Yun duduk bersila sambil melahap aura langit dan bumi. Selain itu, api Es Hong Meng juga sedang melahap benih api nirvana. Dalam sekejap mata, 10 bulan telah berlalu. Tan Yun masih menggunakan teknik kondensasi Ki Hong Meng untuk melahap aura langit dan bumi. Selain itu, benih api suci nirvana di sampingnya akhirnya ditelan oleh api Es Hong Meng. Ukuran api Es Hong Meng melonjak menjadi 20 kaki. Api Es Hong Meng dari tahap ketiga tingkat tinggi menjadi tahap keempat tingkat menengah. Api Es Hong Meng dapat menghancurkan senjata sub terhormat tingkat menengah dengan sangat mudah. Api Es Hong Meng sekarang adalah senjata Tan Yun yang paling kuat untuk menghabisi musuh-musuh Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya. Tan Yun menghilangkan api Es Hong Meng yang berada di tangan kirinya. Tan Yun tahu bahwa Tan Xingqing sedang mengamati dirinya. Pada saat yang sama, Tan Yun samar-samar menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa tingkat keempat. Jadi Tan Yun melanjutkan berkultivasi. Dalam sekejap mata, waktu dalam gulungan berlalu 3 bulan lamanya. Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa tingkat keempat. Tan Yun perlu memurnikan 3 jiwa dan 7 jiwa miliknya. Dalam pikiran Tan Yun, tirai cahaya menyelimuti 3 jiwa miliknya. 3 hari kemudian, tirai cahaya itu membentuk seperti sebuah cangkang telur. Cangkang itu retak dan akhirnya 3 jiwa Tan Yun masuk ke dalam kolam spiritual. Sekarang Tan Yun akan memurnikan 7 jiwa miliknya. Tiba-tiba, di dalam pikiran Tan Yun, 7 jiwa miliknya diselimuti oleh tirai cahaya. Setelah beberapa hari, tirai cahaya itu membuat sebuah cangkang. Cangkang itu mulai retak dan 7 jiwa Tan Yun melesat masuk ke dalam kolam spiritual. Waktu berlalu, 1 tahun telah berlalu di dalam gulungan. 3 jiwa dan 7 jiwa milik Tan Yun
telah membentuk jiwa janin Hongmeng keempat. Tiba-tiba, tubuh Tanyun dipenuhi dengan aura kekuatan dari alam pemurnian jiwa tingkat keempat. Tanyun menghabiskan 2 tahun 3 bulan di dalam gulungan dan akhirnya memasuki alam pemurnian jiwa tingkat keempat. Tanyun segera melanjutkan kultivasinya kembali. Alasan Tanyun melakukan hal itu supaya Tan Xingning tidak bisa melihat proses kultivasi dari tubuh tirani Hongmeng miliknya. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi ranah seseorang, maka untuk mencapai tingkat selanjutnya akan menjadi lebih lama. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu di dalam gulungan. Tiba-tiba, tubuh Tanyun memancarkan aura kekuatan dari alam pemurnian jiwa tingkat kelima. Sejauh ini, Tanyun menghabiskan total 5 tahun 3 bulan di dalam gulungan untuk menerobos dari alam pemurnian jiwa tingkat ketiga menjadi tingkat kelima. Masih ada waktu 3 tahun 1 bulan yang tersisa di dalam gulungan sebelum kompetisi selesai. Pada saat yang sama, sebuah raungan terdengar dari kantong binatang. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya dan memasuki kantong binatang. Tanyun menemukan bahwa singa naga emas, ukuran tubuhnya melonjak menjadi 150 kaki. Sekarang singa naga emas telah memasuki periode kedewasaan tingkat ketiga. Tanyun berkata, "Dato, kamu tinggal di dalam dulu. Aku masih memiliki urusan. Kamu belum boleh keluar." Singa naga emas menganggukkan kepalanya dan mulai mengobrol dengan kera iblis. Pada saat ini, di dojo ruang dan waktu, semua orang menatap Tanyun dan berkata, "Ini benar-benar konyol. Lebih dari 5 tahun telah berlalu di dalam gulungan, tetapi Tanyun belum memulai membuat pil. Sekarang hanya tersisa 3 tahun. Dalam waktu yang singkat, apalagi harus membuat pil terhormat. Bahkan jika itu pil terhormat tingkat menengah, tidak akan cukup waktu." Ya, itu benar. Ketika gulungan dibuka, Tanyun pasti akan mati. Pada saat ini, Dante Xianer menatap Tanyun. Meskipun Dante Xianer bukan seorang alkemis, dia juga tahu jika Tanyun ingin menang dari Lu Yi, Tanyun harus lebih cepat dari Lu Yi dalam membuat pil terhormat tingkat suci. Jika seorang ingin membuat pil terhormat tingkat suci, itu akan memakan waktu setidaknya 8 tahun. Tapi sekarang, Tanyun baru memulai mengendalikan api dan membakar kuali pil miliknya. Tanyun secara alami tidak tahu bahwa dia sedang dihina oleh semua orang. Di atas bulan, Tan Xingning menatap Tanyun dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Namun, adegan berikutnya membuat Tan Xingning menjadi kaget dan berkata, "Apakah Tanyun ingin membuat pil terhormat, yaitu pil jiwa ilahi?" Cincin Kiangkun Tanyun menyala. 45 jenis ramuan tingkat ke-7 hingga ke-9 dan 36 jenis ramuan yang berusia 1000 tahun hingga 1600 tahun keluar. Tan Xingning sangat akrab dengan semua ramuan itu, karena ramuan itu adalah bahan dalam membuat pil terhormat, yaitu pil jiwa ilahi yang biasanya digunakan oleh orang di alam jiwa ilahi. Tan Xingning berkata di dalam hatinya, bahkan jika Tanyun memang seorang alkemis terhormat, tetapi sekarang hanya 3 tahun 1 bulan yang tersisa, tidak mungkin bagi Tanyun bisa membuat pil jiwa ilahi sesingkat itu. Ketika Tan Xingning memikirkan hal itu, Tanyun telah berhasil memanaskan kuali dengan api Hongmeng. Segera, Tanyun mengambil 3 ramuan tingkat 9 dan memasukkannya ke dalam kuali.
Kemudian, Tanyun duduk bersila, memejamkan matanya, serta melahap energi spiritual langit dan bumi. Tan Xingning menjadi kaget, karena Tanyun dapat membuat pil dan berkultivasi secara bersamaan. Seorang alkemis terhormat tingkat suci bahkan tidak bisa melakukan hal itu. Tapi Tanyun dengan mudah melakukan kedua hal itu secara bersamaan. Pada saat ini, Diaken dan murid lainnya berkata, Tanyun ini benar-benar aneh. Dia membuat pil dan juga berkultivasi. Tanyun bahkan tidak tahu aturan dasar dalam membuat pil. Waktu berlalu. 2 tahun kemudian dalam gulungan, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan karena dia menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa tingkat ke-6. Namun, karena waktu hanya tersisa 13 bulan, Tanyun memutuskan akan menunda menerobos ke alam pemurnian jiwa tingkat ke-6. Pada saat ini, semua orang di luar dojo tidak tahu bahwa Tanyun telah dipromosikan dari alam pemurnian jiwa tingkat ke-3 menjadi tingkat ke-5. Hanya Tan Xingning yang tahu. Tanyun melemparkan 35 jenis ramuan yang berusia lebih dari 1000 tahun ke dalam kuali pil. Sekarang hanya tersisa 1 ramuan, yaitu rumput jiwa ilahi yang berusia 600 tahun. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Saat Tanyun melemparkan rumput jiwa ilahi ke dalam kuali pil, Luyi tersenyum dan berkata, "Kepala, bawahan ini telah berhasil membuat pil." Tan Xingning berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi dari sini." Tan Xingning lalu menatap Tanyun dan menggelengkan kepalanya, karena pil yang dibuat oleh Luyi adalah pil terhormat, yaitu pil jiwa ilahi. Dalam pandangan Tan Xingning, bahkan jika Tanyun bisa memurnikan pil jiwa ilahi, dia tetap akan mati karena membutuhkan waktu yang lama dalam membuat pil itu. Pada saat berikutnya, Luyi keluar dari gulungan dan melesat menuju dojo ruang dan waktu. Luyi menatap ke arah gulungan dan berkata, "Bocah sialan, kamu terlalu berani bermain dengan tetua ini. Akhirnya kamu akan mati." Dalam 2 bulan berikutnya, 37 tetua dan 156 murid di dalam gulungan telah selesai membuat pil. Hanya Tanyun yang masih duduk bersila di depan kuali pil. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama lanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.